Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melakukan penetasan artemia dengan metode dekapsulasi. Ini adalah video tutorial praktikum, bukan tutorial, video simulasi praktikum. Materi pertama, penetasan artemia dengan metode dekapsulasi. Alat dan bahan yang kita gunakan, pertama adalah artemia. Ya, ini artemia. Makai, ini produknya Makai. Ada 3 jenis, ada yang hijau, ada yang putih, sama ada yang putih garis merah kalau nggak salah. Yang paling bagus yang warna hijau, yang paling bagus. Jadi paling bagus itu jumlah tetasnya paling banyak. Ada lagi merek yang lain kayak Supreme, Golden West, dan lain sebagainya. Ini bahan yang pertama, artemia, kiste artemia. Artemia ini dalam kondisi dorman. Dorman artinya dia ini sedang tidur, tidak beraktivitas. Ya, nanti kita lihat, kelihatan nggak? Nanti kita lihat juga di bawah mikroskop seperti apa bentuk dari kista artemia, bentuk dan ukuran dari kista artemia. Di dalamnya ini ada embrio dari artemia, nanti menetas menjadi naupli, dan kalau dia ada sumber makanannya akan tumbuh. Dalam kondisi dorman, kista ini dalam kondisi dorman, dia sama kayak Daphnia. Cara reproduksinya bisa seksual, bisa aseksual. Kenapa bisa jadi dalam bentuk dorman? Karena kondisi lingkungannya tidak sesuai. Jadi ketika kondisi lingkungannya dia berubah secara drastis, si artemia ini akan menghasilkan kiste-kiste seperti ini, kiste-kiste dalam bentuk dorman. Jadi ketika kalau dalam dalam lingkungan aslinya, alamnya, jadi ketika kondisi lingkungannya berubah secara drastis, si artemianya menghasilkan kiste. Terus ketika kondisi lingkungannya kembali sesuai, dia akan kembali menetas, hidup kembali. Oke, ini bahannya. Kista artemia yang pertama, saya bahas sedikit dulu saja. Kista artemia, terus garam. Ini garam korosok. Garam korosok itu garam noniodium. Biasa dipakai untuk membuat pindang atau asin. Garam noniodium. Bisa tidak kita menetaskan artemia? Artemia kan ditetaskan dengan salinitas ya. Bisa tidak dengan air laut? Bisa. Bisa tidak dengan air danau asin? Bisa. Bisa tidak menggunakan garam beriodium? Sebenarnya dia masih netes artemia menggunakan garam beriodium, tapi iodium itu kurang baik untuk ikan. Walaupun nanti ketika dikasih tidak dengan airnya, tapi lebih baik menggunakan ini selain murah. Pakai garam kristal juga boleh ya, bebas. Cuman mahal. Oke, garam korosok bahan yang kedua. Bahan yang ketiga adalah ini, klorin. Klorin itu aporit, sama aja, tawas. Kalau misalkan di supermarket itu pemutih baju.
by Clean ya. Ini klorin. Yang saya pakai apa ini? Yang saya pakai klorinnya sumbernya dari pemutih baju dari by Clean tanpa pewangi. Ini klorin. Lalu ini air biasa. Nanti saya tambahin soalnya kurang segini mah. Ini apa namanya? Beker glass. Ya. Ini timbangan digital. Saya ada 2. Yang ini tingkat ketelitiannya lebih besar daripada yang ini. Kalau ini 1 angka di belakang koma, kalau ini 2 angka. Kalau nggak salah ya, nanti kita lihat. Ini beker glass. Petri dish, sorry. Ini adalah objek glass dengan milimeter. Nah, mikrometer, ada tulisannya mikrometer. Jadi ini objek glass tapi di dalamnya ada satuan ukurannya di tengahnya. Ini pecah. Tapi masih bisa dipakai. Kelihatan kan di sini ada buletan. Nah, terus di sini ada kayak penggaris, ada barnya. Satu barnya itu 0,01 mm. Satu barnya, satu garis-garis di sininya. Kalau satu garis panjang ini 1 mm. Kalau satu garis panjang ini nanti untuk kita mengukur dan mengetahui bentuk dari kiste juga artemia dan ukurannya. Ini spatula biasa. Ini adalah vial, disebutnya ini botol vial yang ada ukuran milinya. Lalu kita juga punya corong penetasan. Ini bikin sendiri. Bisa pakai akuarium boleh, bisa pakai aquagalon boleh, atau bikin yang bentuknya mirip-mirip seperti ini boleh. Yang penting dia mengerucut di dasar. Jadi nanti kalau ini kan dikasih aerasi nanti ya, dikasih selang terus nanti ada aerasinya, jadi si artemianya tidak akan menumpuk dan akan teraduk secara sempurna. Soalnya bagian terpenting ketika menetaskan artemia adalah selain dari salinitas dan lain sebagainya ya, adalah semuanya penting berarti kalau gitu, adalah artemia teraduk, teroksidasi dengan sempurna ya. Oke. Untuk menetaskan artemia sebenarnya tidak usah didekapsulasi, tapi dengan metode dekapsulasi proses penetasan akan berlangsung lebih cepat, terus derajat tetasnya juga akan lebih tinggi. Jadi kalau misalkan, jadi kebanyakan orang itu melakukan dekapsulasi untuk mengejar jadwal makan larva dan meningkatkan HR. Jadi kalau misalkan ini nih, si makai ini yang warna hijau ini, dia kan ada nih tulisannya hatching rate-nya ya biasanya. Mana ya? Dia biasanya ada tulisan di produknya itu hatching rate-nya berapa persen. Feeding, storage, ration mass, marine salinity, salt, pH, solution. Biasanya ada tulisan hatching rate-nya, nanti kita cari lagi ya. Misalkan yang ini harganya 1.200.000 segini. Ini tuh ada 454 gram. Misalkan ini harganya 1.200.000, terus daya tetasnya 85% hatching rate-nya ya, kemampuan tetasnya. Jadi misalkan dari 100 butir kiste yang netasnya 85 ekor misalkan. Terus ada dari produk lainnya yang harganya lebih murah, misalkan 600.000, tapi daya tetasnya dia cuman 50%. Nah, kalau di dekapsulasi daya tetas yang 50% itu bisa naik, misalkan jadi 85% atau jadi 90%, tapi harganya masih tetap lebih murah, jadi lebih efisien. Nah, selain itu waktu tetasnya juga jauh lebih singkat. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti sore harus ngasih makan larva ya, ini kan menetasnya, kalau di sini normalnya dia 24 jam ya, 24 jam menetasnya.
Kalau dengan dekapsulasi kan dia bisa lebih cepat tetasnya ya, tergantung berapa lama nanti waktu mendekap dan bagaimana kondisi ciste setelah didekap ya, seberapa tipis. Dia bisa sampai 8 jam. Jadi teman-teman netesin sekarang, nanti sore, nanti malam bisa langsung ngasih makan. Kalau ini teman-teman harus netesin kemarin malam ya, jadi misalkan kemarin malam lupa gitu, atau wadahnya nggak ada, kalau kemarin malam adanya sekarang, kalau di dekap bisa netesin terus langsung ngasih makan. Kebayang tuh? Jadi nggak usah nungguin netes dulu baru, bukan maksudnya nggak usah nungguin netes dulu, nggak usah nunggu lama netesin buat ngasih makan, jadi bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Itulah tujuan dari melakukan dekapsulasi. Nanti juga saya akan membacakan tata cara pengisian lembar kerja sama membacakan juga PPT dari bahasan dekapsulasi artemia, ciste artemia. Oke, sekarang ke mana ya? Saya sudah menjelaskan soal artemia. Ini air. Oh ya, ini klorin ini akan menipiskan korion dari ciste artemia. Korion itu apa? Korion itu cangkang dari ciste artemia. Cangkang ini keras, bisa dimakan larva, bisa dimakan ikan, tapi nggak bakal bisa dicerna. Ini sama dengan cangkang kepiting. Sama dengan cangkang kepiting ya, korion, kitin. Ini kalau dicium baunya bau laut, bau TPI, tempat pelelangan ikan, bau rajungan kalau dicium baunya. Ya karena artemia itu krustase, termasuk ke dalam krustase, dia disebut dengan udang tidak sempurna ya, karena beberapa organnya tidak seperti udang. Oke, apalagi yang perlu saya bahas ya soal artemia? Kita balik lagi ke bungkusnya, ke ini. Di mana artemia hidup? Apakah ada di laut? Mungkin. Tapi artemia, produk artemia yang dalam kaleng kemasan ini diperoleh dari danau air asin. Ini diperoleh dari danau air asin. Yang Supreme sama, yang White Mountain sama, yang Golden West juga sama. Ini dari Salt Lake Brine Shrimp Eggs, Great Salt Lake Brine Shrimp Eggs. Itu ada di, kalau nggak salah, Florida. Di sini biasanya ada tulisannya mana ya? Ya, ini dari Great Salt Lake Brine Shrimp Eggs. Dari Florida. Kok di sini sekarang ada tulisannya ya? Makanya brand harvest and process brand server to from Utah ada nih. Utah Great Salt Lake. Ya. Dia dari Utah ya, Great Salt Lake dari Utah. Nah, ini sumbernya dari danau air asin, dari danau air asin. Oke. Sekarang kita akan melakukan penetasan. Biasanya dalam setiap produknya ada cara untuk menetaskannya, hatching instruction. Di sini hatching tanknya dituliskan harus seperti apa bentuknya ya, the best hatching result
to be clean and true terus hatching solutionnya di sini ditulisin ya 11 per dozen tuh katanya 15 sampai 20 ppt 15 sampai 20 ppt berarti 15 sampai 20 gram dalam kurang lebih 970 mili air. Hatching medium, isi method to use hydrometer katanya for storage and reading. pH-nya 8 sampai 8,5, temperaturnya sekitar 30 derajat Celcius. Terus aerasinya besar. Ya. Terus kalau di sini dikasih lampu 60 watt 2000 lux. Terus untuk kepadatannya itu sampai 1 sampai 1,5 gram per liter buat penetasan yang mana tadi? Nih. Buat penetasan yang maksimal, yang ideal. Ya. Dia menetas 24 jam. Setelah 24 jam, matikan aerasinya, diamkan 5 sampai 10 menit, terus disipon. Disipon jadi yang kita ambil artemianya aja, cangkangnya enggak, airnya enggak. Baru nanti dikasihin ke ikan pemeliharaan. Nanti kalau dimasukin sama airnya, nanti salinitas pada wadah pemeliharaannya naik, nanti takutnya ikannya akan mati kalau nggak kuat dengan toleransi dari salinitas tersebut. Oke, ada yang tanyakan? Saya rasa tidak karena saya bicara sendiri. Ini kan udah ada materi pendahuluannya ya, jadi teman-teman pasti sudah tahu kalau range hidup Artemia ini cukup toleransinya cukup luas. Soal soal salinitas dan juga soal suhu. Kita akan mengikuti metode penetasan ini yang sekarang ya, tapi kita dekapsulasi terlebih dahulu. Nanti kita ada dua, kita nanti punya dua, itu kan di situ ada dua. Nah, situ ada dua. Yang satu yang didekap, yang satu yang tidak. Jadi teman-teman nanti akan tahu waktu tetasnya. Apakah benar lebih cepat atau tidak. Nanti kita hitung juga HR-nya dan lain sebagainya. Nanti saya jelasin soal lembar kerjanya. Sambil nanti juga diupdate videonya berjalan. Ini kan sekarang saya merekam hari apa ini? Hari Rabu pagi. Ya, jadi seolah-olah teman-teman sedang praktikum di jam praktikum gitu. Nanti setelah beberapa jam kemudian diupdate lagi videonya, diupdate lagi videonya seperti itu. Jadi nggak bikin video break selesai baru di-upload gitu. Jadi seolah-olah sedang melakukan kegiatan praktikum. Oke. Seperti yang saya sebutkan, dekapsulasi itu untuk menipiskan orion, cangkang dari si kista, ya, cangkang dari si kista. Kista ini dalam bentuk dorman vakum seperti ini, dianya tidak bulat sempurna, jadi dia ada bulat, tidak bulat sempurna, dia ada kayak semacam lekukan. Biasanya kalau kita lihat SNI dan lain sebagainya, sebelum menetaskan Artemia itu dia di oksidasi, dihidrasi. Jadi maksudnya direndam selama 2 jam setelah dengan air tawar. Setelah direndam selama 2 jam baru ditetaskan menggunakan air bersalinitas. Direndam selama 2 jam baru ditetaskan dengan air bersalinitas. Bisa tidak direndam lalu ditetaskan langsung dengan air bersalinitas? Bisa aja. Cuma nanti pengaruhnya ke jumlah tetas. Nanti kita juga akan melakukan itu. Tapi pada video yang berbeda. Jadi untuk pembelajaran lain, bagaimana kalau tidak direndam dulu gitu. Itu untuk video pembelajaran lain. Yang sekarang yang hari ini, yang hari Rabu, hari Kamis. Tanggal 7 ini
kita akan melakukannya sesuai dengan SOP dan yang ada di sini nih, perintah yang ada di sini. Oke, sekarang kita akan menimbang dulu Artemia. Kita masukin ke sini. Kita akan menimbang Artemia, kita masukin ke sini, ada 2. Kita timbang Artemia, kan ini 1 gram sampai 1,5 gram. Kita pakainya 1 gram aja. Kita pakainya 1 gram. Kita nyalain. Oke. Sekarang kita kesiniin dulu biar gampang ya. Nih. Lihat ya. Kayak apa yang suka ada di kayu-kayu itu. Rayap, kayak kotoran rayap. Oke. Kita timbang 1 gram. Ini baru 0,6, 0,7, 0,9, 0,96, tambah dikit lagi, 1 gram. 1 gram. Lalu kita masukkan ke sini. Oke. Kita timbang lagi karena untuk perbandingan kita menimbang lagi 1 gram untuk yang tidak didekap. Kalau mendekap itu nggak usah 1 gram. Kalau misalkan perlu dalam jumlah yang banyak, mau langsung 500 gram juga bisa, nggak apa-apa. Nanti bisa disimpan di kulkas. Jadi teman-teman bikin untuk stok 3 kaleng, 4 kaleng misalkan, nanti simpan di kulkas. Jadi tinggal pakai, nggak usah ngedekap lagi. Oke. Nol 0,9 1 gram lebih sedikit, 1,0 berapa tadi, 0,3 1 gram. Oke, kita punya 1 gram. Nanti ini ditelaskan dalam 1 liter air. 1 liter air. Sekarang kita akan rendam dulu dengan air tawar selama 2 jam. Kita akan mengikuti anjuran dari SNI. Bisa nggak direndam dulu? Bisa. Sana tes, nanti kan ada video lain ya untuk bahan pembelajaran teman-teman. Bisa tidak ditetes, tidak direndam dulu, bisa. Nanti juga di air asinnya kan, di air bersalinitasnya juga sama, teroksidasi. Mama ya, saya tuang aja.
Saya kasih 20 mili lewat. Saya kasih sekitar 30 mili. Saya kasih sekitar 30 mili. Saya bikin satu lagi biar sekalian aja. Ini buat yang tidak kita rendam. Jadi satu lagi adalah penetasan artemia dengan sedikit abrugan. Jadi langsung kita tetaskan, langsung kita salinitas. Tidak kita tipiskan. Ini ya. Jadi nggak usah bikin 2 video langsung dalam satu video, langsung dalam satu rangkaian, biar sekalian. Oke. Sudah 1 gram, kita masukin ke botol vial biar kelihatannya sama, biar kelihatannya seragam, tapi nggak bakal diapa-apain ini mah. Oke, kita masukin ini ya. Ini sedang di oksidasi ya. Aduk-aduk aja dikit, nggak usah diaduk-aduk sebenarnya. Rendam aja. Ini juga sama, rendam aja. Ada yang mengapung, ada yang tenggelam. Yang ngapung ini dia udah jelek istilahnya. Kalau yang tenggelam masih bagus. Jadi yang nanti menetas itu yang tenggelam. Kalau misalkan mau teman-teman, ini nggak kelihatan. Ini kita aduk-aduk dikit. Ini kan ada yang tenggelam dan ada yang mengapung ya. Kalau yang mengapung itu dia sudah jelek. Kalau nanti yang menetas itu dia yang tenggelam. Ada yang ketika dikasih air kayak gini yang mengapung itu dibuang. Ada orang yang seperti itu. Kalau kita kan nanti menghitung jumlah artemia dalam 1 gramnya berapa. Jadi nggak kita buang, nanti kita masukin hitungan. Nanti ketika menetas juga, ketika sudah ada artemianya juga, yang menetas itu sistemnya akan ada di atas, mengapung, yang menetas. Nanti kalau ada yang masih tenggelam, berarti dia belum menetas. Oke, kita biarkan, kita tunggu 2 jam. Sekarang jam berapa? Jam 7. Jadi nanti kita tiriskan, bukan kita tiriskan, kita buang airnya, kita rendam pakai klorin 1. Yang ini kita rendam pakai klorin sampai warnanya berubah. Nanti warnanya jadi coklat kemerahan. Warnanya berubah menandakan korionnya mengalami penipisan. Nanti warnanya akan lebih merah bata ya. Warnanya akan terlihat lebih merah bata. Oke, nanti disambung lagi videonya. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Tadi untuk alat bahannya sudah jelas ya. Garam, timbangan, kista, klorin. Saya sudah menjelaskan sedikit tentang artemianya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.